Kedalaman Palung Mariana pertama kali berhasil diukur pada tahun 1875. Ketika kru kapal Hems Chalenge menjatuhkan tali dan memberi pemberat dari sisi kapal. Istilah lautan dalam adalah sebuah dunia yang begitu ekstrim. Dalam kesempatan kali ini, kita akan melihat lebih jauh bagaimana hewan dapat beradaptasi agar bisa hidup di kedalaman laut yang sangat dingin dan kelam ini. Mari kita jelajahi ekosistem dari alam yang tidak ampun dan melihat bagaimana para hewan dan makhluk hidup bergantung pada apapun sumber energi yang mereka temukan. Dari lubang air yang amat panas hingga bangkai ikan paus yang tenggelam. Kini saatnya kita menyelami lebih jauh lagi ke dalam Palung Mariana. Mencari tahu dan menemukan tempat di mana makhluk hidup didorong sampai batasannya. Ternyata di bawah lautan Samudra Pasifik, di dasar laut, terjadi lebar dengan jurang-jurang gelap yang menganga. Tampak ikan yang tidak memiliki muka, lahan luas yang dipenuhi bakteri dan raksasa, yang menggambarkan kehidupan di planet lain, padahal masih di bumi. Kita lihat lebih dekat, lebih dalam tentang dunia tersembunyi di Palung Mariana. Palung Mariana merupakan palung yang dikenal menyeramkan, posisinya duduk seperti bulan sabit, yang melengkung di dasar Laut Samudra Pasifik. Palung ini membentang sepanjang 2.550 km, dan 69 kilometernya terdiri dari patahan lebar yang jatuh ke bawah menuju kegelapan, yang nyata dasarnya menjadi titik terdalam yang berada di bumi. Kolon Jodi mencari titik terdalam di palung tersebut, dengan kedalaman 11.033 meter, atau 36.200 kaki, di bawah gelombang. Palung ini sendiri adalah salah satu bagian bumi yang terbentuk akibat patahan di sepanjang dasar lautan. Bagian yang membentuk palung terjadi akibat proses yang dinamakan subduksi. Proses yang bernama subduksi, pada titik terdalamnya, Palung Mariana memiliki zona yang hanya sedikit dijelajahi di dalam lautan, yaitu zona hadal. Hadal yang namanya diambil dari nama alam Bedings, sebuah dunia bawah. Dalam mitologi Yunani, nama ini sangat cocok menggambarkan sebuah tempat dengan kondisi yang sangat gelap. Air yang asam, yang amat dingin, makanan yang langka, dan tekanan yang besar yang menjadi lingkungan yang sangat menantang bagi makhluk hidup untuk bertahan di dalamnya. Dalam banyak sejarah, tempat ini dipercaya sebagai zona mati, yang tidak memiliki kehidupan sama sekali, sebuah perbatasan yang mustahil dan bebas dari bahaya, yang tidak pernah terjamah oleh manusia. Tapi pada abad ke-19, semua ini menjadi berubah. Kedalaman Palung Mariana pertama kali berhasil diukur pada tahun 1875. Ketika kru kapal Hems Chalenge menjatuhkan tali dan memberi pemberat dari sisi kapal, dan ternyata mereka memerlukan tali tambahan, mereka tidak menyangka akan menemukan tempat yang begitu dalam. Tapi berita mengenai penemuan ini akhirnya membangkitkan sebuah ambisi. Hanya sekedar pengetahuan tempat itu ada tidaklah cukup. Sebagian dari mereka bahkan berani untuk melakukan petualangan ke dalam lautan. Di tahun 1960, 85 tahun setelah titik kolon Jodi ditemukan. Dalam perjalanan perintis tersebut, 2 orang berusaha melakukan misi untuk menyentuh dasar Palung Mariana. Mereka adalah Jacques Piccard dan seorang angkatan laut Letnan Don Walsh, yang melakukan penyelaman dengan menggunakan kapal selam Batis Cape, yang sempit bernama Trieste. Perjalanan mereka turun ke dasar selama 5 jam. Sangatlah menantang tekanan air di dekat dasar palung. Nyaris 1000 kali lebih besar dari tekanan atmosfer di permukaan laut. Selama perjalanan hal ini akan mengakibatkan jendela kapal retak, membuat keduanya hanya dapat menghabiskan waktu hanya selama 20 menit di dasar laut. Meskipun hanya dalam waktu singkat, apa yang mereka lihat
Hal itu buat para ilmuwan terkejut. Sebuah kehidupan udang berwarna pucat, ikan yang berenang seperti menggelepar, dan cairan atom berwarna coklat tua yang menutupi dasar laut. Picard menggambarkan peristiwa itu dengan kegembiraan dalam sebuah buku yang menceritakan perjalanan tersebut. Di sini dalam waktu singkat adalah jawaban dari pertanyaan para ahli geologi selama ratusan tahun. Apakah ada sebuah kehidupan di kedalaman laut yang sangat jauh? Ternyata ada. Saat Jacques, kamera mengikuti jejak teras di dalam kapal selam. Di Pai Celenge pada tahun 2012, dia juga melihat hamparan luas mikroba yang terlihat cukup aneh, seperti gumpalan berkelamin. Dari mikroorganisme yang hidup di bahan kimia bebatuan yang sudah berubah bentuk di kedalaman 10.912 meter, bakteri inilah yang mendukung kehidupan makhluk lain yang lebih kompleks, karena tanpa adanya sinar matahari, hewan yang lebih besar harus bergantung pada energi yang dihasilkan oleh bakteri ini melalui proses kemosintesis, sebuah proses yang sama dengan fotosintesis, hanya saja terjadi di laut dalam. Rekaman yang kalian lihat ini diambil dari kapal selam tanpa awak kapal yang bernama Kaiko. Pada tahun 1996, kapal selam ini menyentuh kedalaman 10.897 meter. Mencatatkan sebagai jarak terdalam yang bisa dicapai oleh kapal selam tanpa awak ketika itu. Tujuan penyelaman ini adalah mengambil sampel bakteri yang diamati oleh Picard dan Wall 40 tahun sebelumnya. Mereka menemukan bahwa spesies bakteri ini merupakan bakteri barofilik, yang berarti bahwa mereka bisa berkembang di lingkungan dengan tekanan yang tinggi. Hal inilah membuktikan jika persepsi kita terhadap kehidupan yang hanya bisa terjadi pada kondisi yang aman menjadi terbantahkan. Tapi, pada tahun 1998, ketika Kaiko kembali lagi ke Jalan Jodi dan menemukan kehidupan yang lebih kompleks lagi, yaitu Herandelia gigas, spesies amfibi pudar raksasa, penemuan ini menimbulkan sedikit misteri. Tekanan yang ekstrim di laut dalam menyebabkan kalsium karbonat yang berfungsi membuat cangkang amfipoda dan banyak hewan laut lainnya menjadi lebih mudah hilang. Membuat tubuh mereka yang lunak menjadi rentan. Dengan demikian amfipoda biasanya tidak akan ditemukan di bawah kedalaman 5.000 meter. Dan sekarang seperti yang terlihat dari lampu Koiko adalah seekor amfipoda raksasa yang tetap mempertahankan exostolonia meskipun sulit diketahui bahwa mereka melindungi cangkangnya menggunakan aluminium yang dihasilkan dari bahan kimia yang ada dalam usus mereka untuk mengekstraksi ion aluminium dari dalam lumpur yang ada di dasar laut. Saat mereka mencari makan, sebagai hewan detritivor, amfipoda ini menduduki peran kunci. Dalam ekosistem, mereka bertindak sebagai pasukan pembersih. Mereka memiliki enzim yang bahkan dapat mencerna kayu. Di masa sekarang kapal selam dengan pakai remote telah banyak menangkap keanehan yang ada di Palung Mariana. Salah satu makhluk hidup yang banyak ditemukan di sana adalah timun laut atau teripang. Timun laut seperti halnya babi laut memiliki cincin tentakel untuk mendapatkan makanan. Beberapa ilmuwan, yakni jenis inilah ikan yang ditemukan oleh Picard, sebenarnya adalah timun laut, karena ikan tidak mungkin bisa bertahan hidup dengan tekanan yang sangat tinggi, karena bisa meremukkan tulangnya. Ikan yang diketahui bisa hidup di tempat paling dalam, berada di kedalaman 8.000 meter, dan itu masih di sekitar 2 km, di atas titik Celenge Deep. Ikan tersebut adalah Marianus Newves, yang ditemukan pada tahun 2014. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!